Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini. Dan kali ini aku akan memberikan pembacaan pilih kartu ya. Sebelumnya aku sudah memberikan beberapa pilihan untuk kalian pilih ya, dan pemenangnya yaitu tentang bagaimana perasaan mereka. Tema itu ya. Nah, sebelumnya juga ada subscriber di Instagram yang request, gebetan suka nggak sama dia gitu ya, itu request judulnya gitu. Nah, aku masukkan saja di sini request itu karena mempertanyakan gebetan di situ kan sama seperti mempertanyakan bagaimana perasaan mereka gitu ya. Jadi dijadikan satu saja ya untuk yang request itu ya, yang pernah request judul yang tadi, aku jadikan satu di pilih kartu kali ini. Bagaimana perasaan mereka? Mereka di sini bisa siapapun, bisa teman, teman tapi mesra juga bisa, atau gebetan, atau mantan, siapapun yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan saja. Kalian cukup memikirkan orangnya, membayangkan orangnya, lalu pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, apakah grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kalau sudah tahu, mau memilih yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Oke, grup 1 yang memilih ini, menariknya di sini kan Ace of Sword ya. Lalu aku juga coba shuffle dari kartu yang lain. Bottom of the deck-nya juga Ace of Sword. Sama loh. Ya, kalau aku lihat di sini mereka mau berkomunikasi sama kalian sih. Akan datang komunikasi, entah dari pihak manapun ya yang melakukan inisiatif, tapi aku melihat di antara kalian akan ada komunikasi nanti ya. Nah, di sini aku melihat selain Aquarius-nya, di sini ada Aquarius ya, ada Cancer juga ya, Cancer, ada Libra, Oke. Kemudian ada Taurus, Leo, Scorpio, ya itu. Ada Leo, tadi aku udah sebut ya, sama Aries. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kemudian, bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian? Ingat ini general reading, bisa vice versa juga ya. Cuman aku melihat di sini, mereka itu sebenarnya ingin lembaran baru sama kalian ya. Di kartu ini aku melihat mereka itu sebenarnya juga tidak bisa mengenyahkan kalian dari pikirannya. Bahasanya gitu banget ya, mengenyahkan. Oke, jadi mereka itu tidak bisa menghilangkan kalian dari pikirannya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kepikiran kalian terus ya. Walaupun mereka ingin melupakan kalian, tapi kayaknya sejauh ini masih gagal sih ya. Mungkin bisa dicoba lagi kalau mau, tapi saat ini masih gagal untuk melupakan kalian. Itu yang kulihat di sini ya, apalagi di sini ada kartu ini ya. Jadi memori di antara kalian itu lumayan tidak terlupakan lah ya, intinya. Itu yang membuat mereka itu selalu terkenang kalian, mengingat waktu bersama kalian. Jadi memori tentang kalian itu cukup kuat dan belum bisa hilang sampai sekarang ya, belum berhasil. Kalau mereka berusaha menghilangkan, berusaha melupakan, itu datang terus. Intinya itu yang kulihat di sini, oke. Kemudian di sini mereka masih sayang sama kalian, itu udah jelas ya. Di sini juga ada ini, you make me happy ya, thanks gitu katanya. Gimana ya, apapun yang terjadi di antara kalian, kalau aku lihat sih sebenarnya mereka juga masih bahagia sama kalian gitu. Apapun yang terjadi ya di antara kalian, apapun itu konfliknya, tapi mereka masih merasa bahagia kalau sama kalian, dan mereka merasa unhappy juga ketika tidak bersama kalian. Apalagi di sini ada Five of Pentacles gitu kan. Nah, di sini ada kalimat ini, losing you, losing my control gitu ya. Jadi di sini pun ada tulisannya wake up gitu ya, dan di sini ada Nine of Swords. Jadi udah jelas bahwa pikiran ini, perasaan ini sungguh mengganggu. Mengganggunya itu ya karena situasi di antara kalian dan mereka belum move on dari kalian. Itulah ya yang bisa aku sampaikan di sini.
Mereka terus membayangkan kalian, ya mereka masih sayang sama kalian jelas. Siapapun ini, apakah ini teman, sahabat, ya gebetan, atau terserahlah apapun hubungan kalian sebelumnya, aku melihat orang ini masih sayang sama kalian, ya. Masih ingin berhubungan lagi sama kalian, masih mau berkomunikasi lagi sama kalian, ya. Seven of Cups, Six of Cups, mereka jelas ingin rekonsiliasi, mereka ingin mencari jalan bagaimana bisa memperbaiki hubungan ini lagi. Itu yang kulihat di sini ya. Lalu aku melihat di sini ada orang yang takut sendiri, scared to be lonely gitu ya. Jadi orang kayak gini, kalau ini yang ditanya soal romance, mereka akan cenderung butuh pengganti. Karena mereka takut sendiri, mereka kayak nggak bisa aja gitu kalau nggak ada pasangan gitu ya. Sebelum ada pasangan, mereka akan suffering sih. Ya, dan akan stuck sama hubungan yang sebelumnya gitu. Kalau ini yang ditanya soal romance ya, kalau enggak ya, kemungkinan orang ini memang takut aja gitu loh sendiri ya. Jadi selalu butuh teman, atau ya itu informasi tambahan aja. Apakah mereka tipikal orang yang memang selalu harus ada gandengan ya, karena kalau memang seperti itu bisa jadi mereka orangnya ya itu tadi takut sendiri ya. Oke, lalu di sini mereka bilang I wanna be happy. Kenapa? Karena saat ini mereka sedang tidak bahagia gitu ya. Six of Wands, Four of Wands, dan di sini ada the Chariot gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya mereka ingin apa ya? Ingin, kalau ini soal romance, mereka ingin menikah sama kalian, mereka ingin punya komitmen sama kalian. Tapi kalau ini pertanyaannya platonik ya, bukan romance ya, mereka ingin saja punya hubungan yang kuat sama kalian sebagai teman, partner apapun itu ya, mereka ingin punya hubungan kuat sama kalian, mereka ingin ada di circle kalian lagi, mereka itu ingin aja deket sama kalian gitu loh. Ya pokoknya mereka ingin berhubungan lagi sama kalian gitu ya. Kalau romance, soal cinta-cintaan ya, romantic ya, thing gitu ya, hal-hal yang romantis gitu. Kalau aku lihat sih, ya ini bukan hanya sekedar suka-sukaan biasa gitu. Tapi mereka memang serius keinginannya untuk punya hubungan jangka panjang sama kalian, yaitu komitmen atau pernikahan ya. Terserah kalian. Maksudnya memandang ini bagaimana, tapi intinya komitmen, ingin punya komitmen sama kalian gitu ya. Dan aku melihat di sini mereka itu merasa rapuh loh tanpa kalian gitu ya. Intinya mereka melewati atau melalui hari-hari mereka itu dengan keadaan yang berat. Padahal nggak ada beban ya, kayaknya tidak ada beban, tapi kok rasanya berat. Mungkin yang bikin berat itu adalah karena mereka tidak sama kalian, situasinya sama kalian itu lagi nggak baik ya, dan gimana ya? Kalau mereka stuck sama kalian, mereka masih connected sama kalian, masih terikat sama kalian secara emosional gitu ya, misalkan tanpa kehadiran kalian mungkin ya mereka jadinya merasa unhappy, nggak semangat, dan menjalani hidup juga jadi rasanya berat gitu ya, karena separuh jiwanya ada di tempat lain gitu. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi keinginan untuk rekonsiliasi dan berkomunikasi lagi, itu yang kulihat di sini ya. Itu untuk grup 1, kita langsung menuju ke grup 2 ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian? Oke, grup 2 buat kalian yang memilih ini, jadi bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian? Ingat ini general reading, jadi energinya bisa vice versa ya. Dan di sini aku akan jelaskan energinya dulu. Aku melihat ada energi Aquarius ya, Pisces, Cancer, Aries ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Energi Pisces cukup kuat nih. Kemudian ada Libra, ada Leo, ada Taurus, ada Scorpio, ya itu ya. Oke, aku pikir itu saja. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Yang kuat itu energi Pisces dan Aries ya di sini. Kalau aku lihat di sini, sebagian dari kalian mungkin terjebak pada third party situation sih.
sebagian dari kalian ya. Ini mungkin third party situation ya. Di sini ada orang yang berurusan dengan seseorang yang sudah tidak available alias sudah punya pasangan. Nah, orang itu dia kayak nggak bisa melepaskan pasangannya tapi selalu mendekati orang lain juga gitu loh. Entah ini apakah kalian yang sudah punya pasangan atau mereka. Karena ini juga bisa vice versa ya energinya. Tapi kalau aku lihat di sini, mereka itu mungkin sudah punya pasangan ya, atau sudah tidak available. Lalu mereka mendekati kalian. Nah, di sini kalian merasa udah males gitu loh berurusan sama orang ini. Karena ya berada di third party situation itu nggak enak buat kalian. Jadi buat korbannya, korban, itu merasa udah nggak nyaman di sini karena ini third party situation yang nggak membuat mereka happy juga. Mereka tidak menginginkan hubungan yang seperti ini gitu loh. Tapi buat orang yang memang sudah tidak available tapi masih ingin punya hubungan dengan orang lain, nah ya mereka terus mengejar sih memang kalau aku lihat di sini ya. Jadi bagaimana perasaan mereka terhadap kalian? Mereka ini kayaknya masih suka memperhatikan kalian atau mencari tahu soal kalian ya. Terus mereka itu sebenarnya ingin ada persamaan dengan grup 1 ya. Mereka mau mencoba meraih kalian lagi. Ya, ngobrol lagi atau melakukan soft approaching. Karena mereka kayaknya sadar kalau kalian itu agak defensif di sini. Ya, jadi butuh perlakuan khusus biar kalian itu mau berurusan lagi sama mereka atau mau menerima mereka. Karena seperti yang aku bilang di sini ada orang yang defensif. Apakah itu kalian yang defensif? Defensif alias udah nggak mau lagi berurusan sama orang ini. Ada bukan mungkin pasti ada alasan ya. Tapi salah satu alasan yang aku lihat di sini untuk sebagian dari kalian karena orang ini juga sudah punya yang lain ya. Jadi ya itu tadi third party situation ya. Oke. Dan mungkin bisa juga yang defensif itu sudah malas menerima atau berurusan sama orang ini karena apa yang diinginkan tidak bisa dia dapatkan juga. Kalau dia menginginkan kepastian itu tidak dia dapatkan di sini. Gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana perasaan mereka, mereka itu masih terobsesi sama kalian. Kalau aku lihat di sini mereka masih mau apa ya? Masih mau menjalin hubungan sama kalian, jelas ya. Masih apa ya? Kalau aku lihat di sini sih mereka itu masih terpesona ya sama kalian. Mereka itu nyaman sama kalian. Jadi saat ini yang aku lihat kalian itu belum tergantikan sebenarnya. Ya, karena di sini mereka melihat kebahagiaan dan kenyamanan itu sama kalian. Gak tahu ya, mereka kayak udah klik aja sama energi kalian. Jadi itu yang membuat mereka ingin terus berusaha kembali sama kalian atau mendekati kalian karena feelingnya dapat aja gitu loh. Karena mereka udah suka sama kalian, suka sama energi kalian. Secara fisik mereka juga kayaknya udah suka juga sama kalian ya, gitu. Terus kalau aku lihat di sini ya ada obsesi sih. Di Seven of Swords dan di The Chariot ini mereka punya obsesi sama kalian. Jadi makanya kan selalu terpaku sama kalian ya. Ini kayak orang yang apa ya? Yang dia punya pilihan yang lain gitu loh. Tapi dia hanya terpaku pada satu itu aja. Dan dia hanya mengejar satu itu aja gitu loh. Jadi mau muter-muter sampai manapun dia akan berusaha mengejar itu. Karena dia sudah terpaku sama itu. Jadi kayak terobsesi gitu loh ya. Seperti itu. Rasa sayang itu ada di sini. Cuman yang paling kuat kalau aku lihat sih obsesi ya. Gitu. Dan aku melihat mereka itu sudah punya ketergantungan terhadap kalian, punya ketergantungan ya. Seperti cukup tergantung sama kalian.
Ya, kalau kalian tanya, emang gue ngasih apa? Kok bisa tergantung sama gue? Ngasih duit juga enggak gitu kan misalkan. Tergantung itu nggak harus soal duit, say. Maksudnya mungkin energi kalian, keberadaan kalian secara emosional, kehadiran kalian lah ya. Itu sudah membuat mereka itu tergantung sama kalian. Bisa aja kayak gitu ya. Jadi tidak harus materi, tapi bisa juga sih tergantung sama hal lain ya. Untuk orang dewasa sudah paham lah ya maksudnya apa gitu. Bisa juga soal itu. Cuman gimana ya? Iya, bukan cuman, sorry. Aku ulang ya, agak ribet nih. Ya, kalian paham soal ketergantungan itu bisa apapun ya yang kalian miliki, mereka suka dan mereka kayak bergantung aja sama kalian gitu loh. Cuman di sini kayaknya mereka sebelumnya ya tidak bisa memberikan apa yang kalian inginkan ya. Kalau kalian mau kepastian mungkin kalian merasa tidak bisa mendapatkan itu dari mereka gitu. Dan yang aku lihat di sini kalian kecewa sama mereka sehingga kalian defensif aja gitu loh sama mereka. Nah, di sini ngomong-ngomong soal ketergantungan ada interesting and sexy gitu loh. Mungkin di mata mereka kalian itu kayak gini, interesting and sexy gitu loh. Kalian itu ya udah menarik seperti apapun kalian ya. Tapi kalau aku lihat sih kalian sebenarnya cukup percaya diri ya. Ini adalah tipikal orang yang sebenarnya cukup nyaman sama dirinya, makanya kelihatan seksi gitu loh ya. Jadi di mata mereka kalian itu menarik dan seksi gitu ya. Itu sih kalau aku lihat di sini. Cuman mungkin ya kalian udah berusaha menjauh ya karena apa? Karena kecewa gitu. Nah, ngomong-ngomong Five of Pentacles di sini ya. Di sini ada Five of Pentacles. Di sini ada Five of Cups gitu kan. Di sini aku melihat kesedihan ini, keterpurukan ini ya karena ketergantungannya sama kalian ya. Gitu. Jadi terus membayangkan kalian gitu ya. Dan seperti tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Itu membuat mereka sedih. Hanya bisa sedih dan melihat ke arah kalian gitu. Tapi kayaknya kalian sudah gak peduli sama mereka. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu kali ya. Tapi lebih tepatnya kalian bisa tanya langsung ke mereka. Kalau mau ya. Tadi aku udah sampaikan di Seven of Wands ini. Kayaknya mereka cukup agresif dan agak memaksakan kehendaknya gitu. Jadi kalau mereka mau kalian, mereka akan memaksakan itu, berusaha mendapatkan kalian. Walaupun kalian defensif gitu. Dan apalagi di sini ada The Magician. Mereka kayaknya agak sulit berhenti untuk mengejar kalian sih. Atau memanifestasikan kalian ke hidupnya gitu. Kalau dirasa kehadiran mereka mengganggu ya, kayaknya kalian harus siap-siap gitu loh. Harus lebih tegas gitu kali ya. Aku nggak ngerti ya, kalau memang, aku nggak ngerti karena ini general reading ya. Maksudnya aku tidak mengerti situasi spesifik kalian semua di luar sana kan banyak ya orangnya. Jadi situasi spesifiknya jelas aku kan tidak membaca ke arah situ, hanya umum aja gitu loh. Kalau memang mereka itu tidak available ya, tadi benar situasinya third party situation dan mereka terus mengejar kalian sudah nggak nyaman gitu kan. Ya sudah ditutup saja komunikasinya, ditutup aksesnya lah ya. Kalau memang mereka terasa mengganggu loh ya. Sementara kalian kan punya hidup yang harus dijalani. Kalau memang begitu. Tapi kalau melihat kalian menanyakan mereka di sini, kayaknya kalian sebenarnya juga suka sih, walaupun agak bete gitu ya. Tapi itu yang kuliah di sini terobsesi dan masih mau mengejar. Sayang itu ada. Ya, obsesi dan kebutuhan itu kayaknya yang besar di sini terlihatnya ya. Tapi care dan sayang ya ada lah. Ya, itu yang kuliah di sini. Dan di mata mereka kalian itu mempesona gitu ya. Jadi perasaan mereka seperti apa sama kalian tadi sudah aku jelaskan ya. Lebih ke passion, obsesi, desire ya, ingin mengejar terus, masih terpaku sama kalian. Iya, terobsesi sama kalian terus perasaannya sedang sedih karena tidak sedang bersama kalian dan kalian terasa atau terlihat defensif gitu loh. Energinya terasanya menjauh dan defensif itu, oke? Ya, di sini Seven of Swords, Ten of Cups.
Iya, seperti yang aku bilang kan mereka sebenarnya sayang sama kalian, mereka happy sama kalian gitu. Cuman masalah di antara kalian itu kayaknya lumayan kelihatannya rumit ya, entah sebenarnya rumit atau tidak, tapi yang terlihat itu kayak udah jadi benang kusut gitu. Jadi banyak masalah di antara kalian itu yang nggak beres. Tapi mereka masih sayang sama kalian dan ya perasaan itu memang menyiksa mereka. Mereka itu bergairah ya kalau dilihat di sini ya, passionate gitu loh. Dan seperti yang aku bilang, kalau mereka mau A, mereka akan kejar A. Mereka orangnya agak keras ya. Gini ya, mereka boleh saja menjadi orang yang tough ya, keras sama prinsipnya, sama kemauannya, tapi mereka juga harus sadar sama hak orang lain loh ya. Jangan cuman memaksakan kehendaknya, terus melupakan hak orang lain di situ. Oh, gue mau sama lo gitu, memaksakan kehendaknya, lo harus sama gue. Tanpa berpikir bahwa orang lain itu punya hak memilih apakah dia setuju atau tidak gitu loh. Jadi, sekeras-kerasnya kita juga harus fair gitu loh. Ya, harus tahu lah batasannya, apa yang menjadi hak kita, kewajiban kita, dan apa juga yang menjadi hak orang lain gitu ya. Jadi sayang, passionate, ya. Cuman situasi kalian terlihatnya complicated, terlihatnya ya. Kayaknya di sini kalian kayak buntu gitu loh, nggak menemukan jawaban untuk situasi ini. Dan di sini aku melihat kalian itu cukup defensif dan itu membuat dia sedih gitu loh. Energinya kayak menjauh gitu ya. Ya, gitulah kira-kira. Karena mungkin kalian seperti yang aku bilang tadi kecewa karena ya kalian lebih tahu lah situasinya, mungkin harapan kalian tidak bisa dipenuhi oleh mereka di sini. Tuntutan kalian dalam hubungan ini itu tidak bisa mereka penuhi, bisa jadi kayak gitu. Dan bisa juga ini masalah trust issue ya. Trust issue di sini ya ini. Someone lost my trust gitu ya. Ada kartu ini ya. Jadi bisa saja kalian sudah nggak percaya sama orang ini. Tapi kelihatannya juga Prince of Cups ya di sini. Jadi mungkin ini adalah tipikal orang yang memang terlihat menggoda, ya, terlihat passionate gitu. Cuman cukup flamboyan, bisa jadi ya sukanya gombal, bisa jadi gombal apakah dengan kata-katanya atau dengan pendekatannya gitu ya. Dan mungkin ya kalian lebih tahu lah ya orang ini seperti apa. Kalian merasa orang ini tidak bisa dipegang, hanya memikirkan keinginannya mungkin, nggak bisa dipegang kata-katanya gitu loh. Jadi kalian kehilangan kepercayaan sama orang ini ya, mungkin seperti itu. Lalu kalian berpikir mungkin awalnya ya sama orang ini itu akan menyenangkan ya, orangnya terlihat charming di awal. Cuman ketika kalian masuk ke hubungan ini, terlibat sama orang ini, oh ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kalian. Itulah yang membuat kalian kecewa di sini ya. Karena kalau katanya William Shakespeare ya, ekspektasi itu adalah akar kekecewaan dan sakit hati. Gitu kira-kira ya. Ya selanjutnya, mungkin ini perasaan kalian ya. Try to deny but it doesn't work ya. Ada orang di sini yang berusaha mengingkari perasaannya gitu loh. Tapi dia nggak berhasil karena dia nggak bisa membohongi perasaannya, nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Mungkin kalian seperti itu. Kalian secara logika ya, secara logika kalian merasa gue nggak mau lagi berurusan sama orang ini karena udahlah ini sudah tidak layak untuk gue, untuk mendapatkan atensi gue gitu. Mungkin kalian berpikir seperti itu. It's okay, itu pilihan kalian, tapi tidak usah denial. Denial itu di sini kayak gini loh. Masih sayang tapi bilang di dalam hatinya, enggak, gue udah gak sayang sama dia, kayak gitu. Itu denial. Akhirnya itu hanya melelahkan aja, melelahkan diri kalian, melelahkan siapapun yang denial itu sih intinya ya. Jadi memutuskan mengundurkan diri itu adalah mengundurkan diri dari situasi ini ya, itu adalah pilihan kalian ya kan. Tetapi kalau kalian benar-benar mau move on, kalian berhenti membohongi diri kalian. Membohongi diri itu kayak kalian tahu perasaan kalian masih suka sama orang ini, masih sayang sama orang ini, dan masih ingin sama orang ini, tapi kalian bilang setiap kali pikiran itu ada di kepala kalian. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi kalau memang mau move on, yang penting gak usah membohongi diri ya. Mengakui kenyataannya pada diri kita sendiri itu berbeda dari keputusan kita, ngerti nggak? Jadi misalkan masih sayang nih, ya bilang aja, maksudnya setiap muncul pikiran itu dalam diri kita gitu ya, kita akui aja yang sebenarnya, jangan terus kayak melawan diri sendiri, enggak, gue nggak cinta sama dia, gue udah nggak sayang sama dia.
itu denial gitu. Jadi nggak apa-apa, berdamai sama keadaan. Oh iya sih, emang gue masih cinta sama dia, terus kenapa? Kan bukan berarti gue juga mau balikan sama dia gitu. Jadi antara kejujuran pada diri sendiri sama keputusan kita di luar itu kan beda ya, beda konteks gitu. Kejujuran sama diri kita ya jujur sama diri kita gitu loh. Keputusan kita di luar kan ada pertimbangan lain gitu loh. Maksudnya ngerti lah ya maksudnya. Oke, jadi itu kalau saran dari aku ya, kalau emang mau move on loh ya. Tapi kalau enggak ya silahkan gitu loh. Kalian yang lebih tahu gitu. Cuman ngomong-ngomong soal try to deny but it doesn't work, ini kayaknya perasaan kalian mungkin ya. Atau bisa juga mereka sih, bisa jadi kalian berdua gitu. Ada masa dimana kalian itu mengelak perasaan ini karena ingin move on tapi gagal gitu ya. Bilang memaksakan pendapatnya pada dirinya sendiri loh. Gimana itu? Kayak memaksakan pendapatnya ke dirinya sendiri itu kayak, enggak, lo tuh udah gak cinta sama dia gitu kan. Loh, kan lo tahu sendiri perasaannya kayak gimana gitu. Kok bohong terus gitu. Ya gitulah ya. Terus, nah itu dia, this is so painful ya. Jadi ketika denial gitu kan, dia berusaha membohongi dirinya gitu loh, bahwa dia sudah gak cinta lagi padahal masih cinta ya kan, masih ingin kembali gitu kan. Ternyata hal itu menyakiti dia terus ya. This is so painful. Jadi membohongi diri itu menyakitkan. Situasi ini sendiri kan sebenarnya sudah memberikan luka buat kalian. Jadi kalau kalian menangani luka itu dengan tidak tepat, luka itu akan makin melebar. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi kayak kalian kena luka, jatuh gitu kan. Kalau penanganan sama lukanya tidak tepat, nanti lukanya makin parah. Bekasnya mungkin lebih sulit dihilangkan gitu. Harusnya itu luka ringan, bekasnya relatif mudah hilang. Nah, ini jadi lebih sulit, lebih membekas gitu. Ya, jadi membekas gitulah ya. Jadinya penanganan luka itu penting loh. Memilih cara yang tepat untuk menangani luka, termasuk luka hati kalian ya. Jadi situasinya mungkin sudah menyakitkan, iya, tapi tidak berdamai dengan diri sendiri itu akan terus membuat kalian sakit, gitulah intinya. Siapapun itu sakit gitu. Siapapun yang mengalami itu ya sakit gitu loh ya. Nah, di sini mereka ingin rekonsiliasi, oke? Itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Kira-kira begitulah perasaan mereka terhadap kalian yang aku baca di sini. Ingat, ini juga general reading, hanya fun reading ya. Kita langsung menuju ke grup selanjutnya, tapi ya good luck buat kalian ya grup 2 ya. Oke, bye. Kita menuju ke grup 3 ya. Oke, grup 3 di sini menariknya ya. Aku udah shuffle beberapa kali. Oke, 2 kali lah ya. Aku shuffle kartu ini 2 kali. Dan di bottom of the deck-nya itu sama loh. Waktu aku shuffle yang pertama, ambil 5 kartu. Di bottom of the deck, 5 of Wands. Lalu aku shuffle lagi, aku ambil 6 kartu untuk konfirmasi yang ini saja. Di bawahnya, 5 of Wands lagi gitu ya. Jadi ini nih, kelihatannya soal kompetisi. Mungkin kalian sedang berada di situ ya. Entah kalian yang diperebutkan atau kalian yang memperebutkan gitu ya. Cuma di sini ada 10 of Pentacles yang kalian pilih ya. Aku melihatnya sih, orang ini sebenarnya ingin serius ya sama kalian. Kalian itu ingin menjadi yang terakhir buat mereka. Pengennya sih gitu ya. Kita lihat lagi di sini energinya ada Leo, Aquarius, Scorpio, Taurus ya. Ya itu Leo mungkin yang paling kuat ya di sini. Ada Pisces juga. Ada Aries. Oke, itu ada Sagittarius ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Capricorn dan Libra. Grup 3, aku melihat di sini bisa jadi ada third party situation juga. Ada 2 pilihan ya. Ada 2 orang yang mungkin sama-sama mau serius, atau ada 2 orang yang menjadi pilihannya dan harus dipilih salah satu, jelas karena nggak bisa ambil dua-duanya gitu ya. Nah, hal itu sih yang menyebabkan
luka hati di sini, sakit hati di sini ya. Ada Three of Swords di sini ya. Jadi aku melihat di sini ada yang bingung. Apakah mereka yang bingung menentukan pilihan atau kalian yang bingung? Karena ingat, ini general reading, jadi energi bisa vice versa, bisa saja yang aku baca adalah energi mereka. Tapi yang kuat di sini adalah clue-nya soal kompetisi. Ada dua pilihan, harus memilih salah satu, tidak bisa dua-duanya, ya. Dan orang yang harus memilih itu mengalami kebingungan. Dan situasi ini sudah membuat sakit hati aja gitu ya. Sakit hati, kebingungan gitu ya. Terus merasanya itu ya nggak happy gitu ya. Nggak ada bingung, begitu ada dua-duanya bingung juga gitu kan. Ada orang kayak gitu loh. Nggak ada bingung. Tapi begitu dikasih lebih dari satu loh. Ingat, dikasih lebih dari satu tuh maksudnya untuk memilih, bukan untuk diambil semuanya gitu ya. Ya di sini ada yang terluka. Sebenarnya nggak menginginkan, tidak menginginkan situasi ini gitu kan. Ya tapi nggak tahu ya, dia kayak nggak bisa apa-apa juga sih. Jadi cuman bisanya bingung gitu mungkin ya. Ini udah jelas ya sebagian dari kalian soal third party situation gitu. Aku melihat orang ini sebenarnya situasi mereka secara materi mungkin cukup stabil ya. Di luar kebingungannya, mereka ini sebenarnya orang yang udah cukup mapan mungkin dan stabil gitulah ya. Secara emosional juga, tapi begitu dihadapkan dua pilihan ini ya mereka bingung. Entah ya apakah mungkin salah satu di antara kalian memang sudah tidak available ketika bertemu gitu ya. Jadi ketika kalian bertemu mereka, salah satu di antara kalian itu memang sudah bersama yang lain. Bisa jadi kayak gitu. Atau memang ya dihadapkan dua pilihan aja gitu dan dia jadi bingung. Sebenarnya hatinya udah tahu dia mau yang mana. Tapi dia bingung harus berkata apa sama yang lain. Sorry aku ulang ya. Orang ini sebenarnya sudah tahu dia mau memilih yang mana gitu ya. Sebagai King of Pentacles di sini dia udah paham lah. Dia memang harus memilih dan dia mau memilih yang mana dia sudah tahu jawabannya, hatinya itu sudah tahu gitu. Cuman mungkin saja untuk mengakhiri hubungannya dengan yang lain itu tidak semudah itu bagi mereka ya. Mungkin lebih kayak bingung harus apa ya, harus berbicara apa gitu kali, nggak ngerti ya. Tapi aku melihat di sini ada kebingungan memang ya. As of Pentacles, aku melihat sih udah jelas ya orang ini memang mau membangun sesuatu yang stabil sama kalian dan ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Orang ini passionate sama kalian dan mereka happy sama kalian. Mereka itu happy-nya sama kalian justru ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi bagaimana perasaan mereka sama kalian? Mereka mau serius, mereka sayang sama kalian, mereka care sama kalian. Sebenarnya sih care, tapi nggak tahu ya apakah prakteknya itu juga seperti perasaannya gitu loh. Kadang antara langkah sama perasaan suka beda gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi sayang sama kalian, happy sama kalian, mereka passionate sama kalian gitu ya. Mereka serius sama kalian, mau membangun sesuatu yang stabil, kuat untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi sifatnya long term lah ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini mungkin ada yang terjebak di hubungan yang toksik. Sepertinya aku agak paham ya. Di antara ini kompetisi ini, Five of Wands ini, mungkin saja salah satu di antara kalian, bisa saja mereka, itu sebenarnya sudah nggak betah gitu sama pasangannya atau sama orang yang sedang punya situasi lah ya sama mereka, yang punya hubungan sama mereka. Ya udahlah, ngomong aja sama pasangannya gitu lah ya. Kalau ini third party situation. Ya, jadi kalau ada dua pilihan, salah satunya kalian dan orang lain, sebenarnya orang ini sama orang lain itu hubungannya sudah nggak baik. Apakah ini soal romance atau pertemanan? Pertemanan kan juga bisa aja toxic ya gitu. Atau soal partnership. Kalau kalian itu adalah salah satu pilihan, sebenarnya kalian yang ingin mereka pilih. Ya, pilihan yang lain itu sebenarnya udah nggak sehat buat mereka gitu. Ya tergantung ini soal romance atau soal platonik ya, di luar romance gitu, pertemanan gitu. Ya. Nah, yang aku lihat di sini mungkin saja
ada orang yang di sini, ribet banget sih. Mungkin aja kalau aku lihat dari Five of Wands di sini sama ada toxic di sini. Let's do the toxification gitu ya. Aku melihat di sini ada yang terjebak pada toxic relationship gitu ya. Dia terjebak pada situasi yang toxic bersama seseorang dan dia sebenarnya udah ingin keluar dari situ gitu. Cuman dia merasa terperangkap, bisa jadi kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan keinginannya, stay di situ terus itu bukan keinginannya kalau aku lihat di sini ya. Dan mereka merindukan kalian atau kalian merindukan mereka, kalian saling merindukan, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi clue-nya adalah, ingat kenapa aku bilang clue? Karena ini juga general reading, tentu situasi kalian spesifiknya pasti beda-beda ya. Tapi clue-nya yang menyatukan ini mungkin soal kompetisi, pilihan, tekanan, berada di hubungan atau situasi yang toksik yang sebenarnya udah nggak sehat dan nggak bikin nyaman, tapi merasa terjebak, sulit keluar dari situ. Dan hatinya ingin kembali sama yang lain gitu. Dan dia merindukan yang lain. Clue-nya di situ, oke? Nah, di sini bahkan menariknya itu ada Six of Pentacles, Ace of Wands, ada Ace of Pentacles juga. Di sini ada Ace of Pentacles. Iya, jadi ya ini memang ada orang yang ingin kembali sama cinta lamanya ya. Cinta lama di sini mungkin, ya bukan mungkin, ya namanya juga cinta lama, mereka pernah punya hubungan, tapi hubungan itu berakhir gitu kan. Lalu mereka sendiri terjebak sama situasinya yang sudah nggak bikin nyaman gitu. Mereka terjebak sama seseorang di sebuah hubungan yang mereka sudah tidak nyaman di dalamnya. Dan mereka ingin kembali sama cinta lamanya. Apakah cinta lamanya kalian gitu ya? Ya itu yang kulihat di sini. Jadi cinta lama. Ya kalau ini pertanyaannya bukan romance, ya udah pokoknya cinta itu kan juga universal ya. Ya orang lama lah ya yang sempat bikin mereka ini nyaman gitu. Kalau ini bukan romance ya pertanyaannya, ya orang lama itu bisa jadi kalian gitu. Dimana mereka udah nyaman sama kalian. Ya oke, ngerti lah ya maksud aku. Jadi kangen, itu perasaan mereka ya, care ya, dan kayaknya akan ada permulaan baru. Kayaknya akan ada permulaan baru deh untuk hubungan ini nantinya. Ya, karena aku melihat di sini ada Wheel of Fortune gitu. Kayaknya ada sesuatu yang akan berubah nih keadaannya ke depan. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk kalian. Grup 3, bagaimana perasaan mereka ya kira-kira seperti itu. Good luck buat kalian ya. Semoga diberikan yang terbaik ya. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.